kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka, atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, Nalia. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting, Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Pak Camat, Pak Kapolsek, sebelum Bapak ditugaskan di sini, waktu itu Kapolseknya Pak Kelly, kami sudah mediasi, dihadiri Pak Camat, Bu Lurah, Pak Kapolsek, termasuk Kadit di kediaman saya, bahwa masyarakat yang ada di Rempang Galang ini, kami di sini Melayu. Dan ingat, Melayu itu adalah identik dengan Islam. Ya. Terus kita pertemuan di rumah saya, tidak ada keputusan. Terakhir kita panggil Manulang. Mana Manulang? Seharusnya Manulang hadir di sini. Dia punya hak. Izin Pak Manulang kebetulan tanggal 19 dia Oke. Sumatera. Itu Manulang menyampaikan ke kita bahwa waktu itu kan kita mau bongkar Pak Camat. Pak Camat kan dengar sendiri, ringkis apa semua sudah ada. Tapi karena kita memandang Pak Camat selaku orang Batak, kami masih menghargai. Tidak jadi kami bongkar, padahal kami sudah, itu ketua pemuda sudah bawa ini, betul ya? Betul. Tapi karena kami menghargai Pak Camat dengan sangat. Juga adinda kami, Tommy, itu yang kami hargai. Nah, pernyataan dia, janganlah dibongkar, biarlah mereka yang bongkar. Betul. Final, sudah tidak ada lagi. Bukan kami anti keagamaan, bukan kami tidak suka dengan Kristen. Jujur saya katakan, saya ini Pak Camat mengalami. Wali kotanya Kadir waktu itu ketika menjadi wali kota, saya pernah mewalapkan orang dapur 6 itu, satu kampung itu sudah saya Islamkan. Kita adakan nikah masal, mualaf besar-besaran. Dan Kadir turun di situ, Pak Jul Kipliaka, Arifin Nasir turun di Pasir Bulu, Kelurahan Pulau Abang, tepatnya di kampung saya, Pak Rahmat tahu. Kenapa saya marah? Ya. Begitu saya pindah ke Karas, Pak Camat, orang Kristen Nasrani ini datang ke sana, ya. Tadinya situ sudah saya bangun gereja, sudah ada masjid.
sekarang berubah menjadi gereja. Apakah itu tidak memurtadkan orang-orang Islam, orang-orang Melayu? Inilah antisipasi kami, makanya kami tidak mau. Betul. Ya? Amin. Jadi ini Pak Camat, alasan kami. Apalagi tidak sesuai dengan aturan. Jadi sekarang di kampung Dapur Lam itu, satu kampung itu Kristen. Dengan dikasih mereka sembako. Dengan dijanjikan mereka. Ini pemurtatan sangat luar biasa terhadap agama kami. Bukan saya tidak suka dengan Kristen, tapi mereka mempengaruhi. Yang dia bilang tadi tidak menyebarkan agama. Itu bukti saya mengalami. Tanda tangan saya selaku saksi. Yang kader saya turunkan ke Pasar Bulu, memualafkan orang suku Laut itu. Alhamdulillah hari itu Pak Camat 100% Islam. Orang yang sudah punya agama, kalian tarik masuk agama kalian. Kami tahu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tapi tidak harus orang yang sudah punya agama kalian pengaruhi untuk masuk agama kalian. Buktinya hari ini kita boleh berangkat ke Pulau Bang. Ini Pak Rahmat sebagai tokoh sana, dia tahu persis. Ini perbuatan daripada orang-orang kita Batak. Nasrani. Betul Pak Nyamat, saya menghargai Pak Camat selaku camat aja. Kalau tidak saya perintahkan, bongkar. Karena saya mandang Pak Camat, menghormati Pak Camat selaku tokoh Batak. Orang yang sudah kami anggap keluarga, kami menghargai itu Pak Camat. Sebenarnya hal ini tidak perlu lagi kita mediasi, karena sudah tutup. Sudah cukup di rumah saya. Mereka akan bongkar. Dan mereka mengasih kambing 4 ekor waktu itu ke PRT Tanjung Keng. Betul. Dengan mengiming-iming, meminta dukungan daripada kami. Tidak, kami tidak sembelih kambing itu. Ada sampai sekarang, kamu boleh ambil kambing mati itu. Kami tidak mau. Kami bukan tidak suka dengan Kristen. Bahkan saya mau kawin dengan Kristen kemarin. Tapi beda keyakinan tidak jadi. Tapi tolong, di bumi Rempang Galang ini, di bumi Melayu kalian ikut aturan. Mengacu pada pasal 14 tadi, ya, harus didukung 60 kepala keluarga orang Melayu di sini. Kalau tidak ada jangan coba-coba. Kami tidak mau. Ya. Kenapa? Saya tidak bisa tidur, orang datang ke rumah saya. Kalian enak. Saya sebagai ketua di sini didatangi masyarakat. Berhenti aja kamu jadi ketua kalau tidak bisa mengatasi hal itu. Itu yang terjadi Pak Nyamat. Betul tuh. Jadi Bapak ini kemarin turun juga ke situ, turun ketemu saya. Tommy ada. Entah apa dicakap dia, entah macam mana. Ternyata lanjut juga. Padahal minta waktu. Minta waktu kan, mohon bongkar kemarin. Tapi lanjut juga, ibadah juga. Kalau kalian sesuai dengan aturan, silakan. Simbolan itu orang saya Kristen, Katolik, Nasrani, saya kasih tanah. Jangan suka-suka kalian, kampung ini, negeri ini punya tuan. Negeri ini punya tuan. Kami tuan tanah. Betul. Kami yang punya kampung, bukan kampung kalian. Silakan kalian beli tanah, tapi tidak untuk membangun gereja. Di dalam surat tanah itu sudah tertera, tanah perkebunan. Ya? Bukan tanah untuk bangun gereja. Jangan suka-suka kalian, kampung ini, negeri ini punya tuan. Ya? Dari zaman datuk moyang kami orang Melayu identik dengan Islam. Tapi kami Kristen. Ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya? Kristen. Tapi cara kalian mengajak, contoh, ini Pak RW yang masih hidup di Pelonguan. Dikasih luang, dikasih waktu Pak Camat. Anak-anak kami, anak cucu saya dikasih salib. Dikasih salib pegang satu-satu. Tahu pakai aku tidak. Bacita aja tuh kayak aku tidak. Dikasih tanah di situ, dibangun mereka, diajari anak-anak kita untuk menyanyi, dikasih salib. Na'udzubillah min salib. Kita sudah punya agama. Bukan kita tidak punya agama. Inilah cara-cara kerja kalian yang tidak bisa kami terima dengan akal yang sehat. Betul. Kami tidak Lamun dah kena, Pak. Kami tidak mau. Mohon maaf kalau saya tidak pandang Pak Camat hari ini, kalau saya tidak pandang Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, tokoh-tokoh yang ada, saya suruh bongkar itu semua. Bongkar. Jangan dibongkar. Mau coba-coba dengan kita orang Melayu sini. Kita mau bongkar, kita bongkar ya tuh. Nah, bongkar. Jadi mohon maaf Pak Camat, dada saya agak tinggi. Kamu tadi minta dengan 10 jari. Saya katakan kami dari masyarakat tempat, saya perwakilan menolak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Betul. Jangan sampai. Saya kenal sama kamu bukan 1-2 hari, ya. Saya kenal dengan kamu. Tapi jangan kalian coba-coba. Bahwa kalian harus tahu negeri ini punya tuan. Kami tuannya.
Kami tuan. Mohon maaf Pak, Ya. kita NKRI Pak. Bukan berdebat. Jangan. Ya, Kamu jangan berdebat. bukan berdebat. Jangan debat. Ya. NKRI kampung kamu. Kampung kamu. Ini NKRI kampung kami. Nanti akan dikasih break dulu ya. Ya. Tunggu bang. Jadi ini bukan ajang berdebat. Saya Pak Camat. Nah saya pelaku sejarah. Saya ulangi. Saya pelaku sejarah Pak Camat. Sampai saya tidak makan Pak Camat. Tidur di Batam itu saya tidak makan. Mendatangkan wali kota waktu itu saya belum punya duit. Mendatangkan Pak Nyak Kadir, mendatangkan Pak Arifin Nasir, mendatangkan Pak Zulkifli Aka. Orang ini tidak ada agama, kita mualafkan, kita kendurikan di situ nikah masal. Dibangun masjid, sekarang masjid itu berubah menjadi gereja. Masya Allah. Saya hari ini Pak Camat merasa bersalah terus karena saya pindah ke Karas waktu itu. Tidak bisa saya menjaga saudara-saudara saya yang sudah muslim ini. Dipengaruhi mereka. Tanya Pak Rahmat dan nanti serta dua kata. Betul tidak mengucapkan saya ini? Demi Allah, demi Rasulullah saya bicara ini. Allahumma sholli alaih. Demi Allah, demi Rasulullah saya orang Melayu saya bicara ini. Tidak ada satu patah pun rekayasa. Ini yang saya buat tak terima Pak Rahmat. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak untuk menanggapi apa daripada tadi arahan supaya lakukan tindakan, kami selaku pemilik daripada rumah tersebut, karena itu adalah jerih payah kami dan kami sebenarnya harus difasilitasi oleh pemerintah sendiri untuk pembangunan rumah ibadah tersebut menurut aturan yang ada. Namun itu adalah jerih payah kami tak sanggup untuk merobohkannya. Oh, kami yang bongkar. Kami bongkar. Tenang aja, itu tenang aja. Tahu saya. Pak, tunggu dulu. Dari tadi rapat ini kita perjanjian one by one yang bicara, satu mendengar, satu berbicara. Ini saya lihat intervensi begini, Pak. Intervensi dari mana, Pak? Ini bicara. Pak, gini, maaf. Enggak, nanti kalau udah kayak gini jadi perdebatan. Sekarang kembali ke masuk. Nah, sedikit lagi. Ada. Saya cuma bantuan Itu sih orang saya tokoh agama. berharap kepada bapak-bapak yang terhormat, pemerintah pemangku kekuasaan yang ada di Kecamatan Galang ini, terutama saya menghargai Pak Kapolsek karena dia baru ditugaskan di sini. Jangan ada hal-hal yang tidak kita ingin. Ya, jadi kami minta Pak dari Kemenak putuskan. Apa 3 hari atau 1 minggu kami kasih waktu itu harus bongkar. Kalau tidak, bikin pernyataan kami yang bongkar. Kami yang bantu. Kalau dia tak sampai hati mau bongkar, kita bongkar. Silakan Pak Herman yang bongkar nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, kita bongkar. Ini sebelum dibongkar, ini sejarahnya yang benar-benar saya bilang. Ada beberapa tokoh Muslim Melayu. Siapa itu? Siapa dia bawa ke sini? Tunggu, oke. Dengar Kenapa dia? Saya panggil Muslim itu bawa ke sini. Kamu datang. Penting kamu. Siapa? Kalau data nanti kita bicara, Pak. Ini beliau yang berbicara. Kita minta waktu. Demi kebaikan kita bersama, demi masa depan generasi bangsa juga. Kita punya anak, punya keturunan, punya tokoh-tokoh ke masa yang akan datang. Mari kita buat kondusif. Kami sebenarnya dari pemerintah mendukung kegiatan keagamaan itu tertib dengan baik, dan di dalamnya kita melaksanakannya dengan baik sesuai dengan aturan. Nah, ini karena sudah ada bangunan yang belum sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah. Tadi kan saya sudah sampaikan untuk itu dibongkar dari pihak gereja. Nggak mungkin kita harapkan itu dari pihak saudara-saudara kita dari Melayu di kepulauan ini. Mari kita sama-sama menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi kami dari sisi pemerintah berharap dari pihak gereja lah berapa hari, Pak, karena ini perlu juga dicatat dalam rapat ini, Pak, karena ini bagian daripada rapat ini. Hasilnya ini bisa
diketahui bersama. Dan siapa saja yang hadir, kami sangat mengharapkan kita secara baik dari pihak gereja untuk bisa berkomunikasi dengan Pak. baik. Kalau untuk keputusan rapat ini hanya untuk membongkar rumah tersebut, kami harus berunding dulu dengan jemaat yang lain. Karena ini saya, kalau untuk kesepakatan untuk perintah untuk membongkar, itu saya lihat hukum di kita ini adalah keliru. Kenapa? Karena kita diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Semua masyarakat bebas untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing dan beribadah. Bebas ya, Dilindungi oleh pemerintah. Bebas oleh pemerintah. Kalau kita mengacu pada aturan, kamu paham tidak? Sedikit Pak. Kamu tangan terus tangan tadi. Sedikit Pak Herman. Minta dia Apa? Kenapa rumahnya? Sebentar dulu Pak, sebentar. Sedikit dulu Pak. Dengar dulu. Gini. Sedikit Pak Herman. Kamu berarti memaksa ya? Bukan memaksa Pak. Memaksa Tolong. aduh, dihargai bang. Abang saja pertama bilang. Yang betul aja bang ini. Saya mau ngomong ya. Iya, siap, Pak. Moderator pada pagi ini Iya. saya ambil alih. Ya. Kalau saya lihat tarik ulur. Iya, tarik ulur terus. Ya, tidak ada selesainya. Sekarang masing-masing karena mediasi ini dianggap gagal, Iya. ya, dianggap tidak selesai. Masing-masing menempuh jalur hukum. Ya, jadi biar pengadilan memutuskan. Ya, Siap. pengadilan memutuskan. Mohon maaf Pak Kapolsek, mohon Ya. maaf. Kami tak mau Pak Kapolsek. Yang punya kampung kami tidak mau. Kami tidak mau ke pengadilan. Kami sudah mengacu pada ini. Mereka tidak mau. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Pak Herman. Mohon maaf. Apa kamu? Kamu kan di sini Pak. Kami tidak mau Pak. Mohon maaf. Kami sebagai orang Melayu yang punya kampung ini. Kami tidak mau ada ini. Melayu Indonesia bos. Udah. Semua jangan keluar. Jangan dapat kepentingan keluar. Mohon izin. Hargai saya. Kanda. Hargai juga. Hargai juga ini. Hargai saya. Tenang. Dibubarkan. Sudah ya. Apa kawal Bapak ini pulang? Karena memang otoritas Bapak semua nih. Dari utusan Muslim dan utusan Nasrani. Silakan berikan keputusan. Mau apa kita datang kalau kita tak beri putusan? Saya bukan mewakili Muslim, Pak. Saya mewakili tokoh agama di FKUB. Di FKUB itu ada 6 agama, Pak. Iya. Jadi saya Bapak Ketua. Nah, saya sekretaris. Oke. Institusi, Pak, bukan mewakili pribadi. Kebetulan aja saya Muslim, Pak. Macam kau ngatur di negara ini. Tapi siapapun yang hadir mewakili kami di sini pasti bicaranya sama. Iya, oke. Lanjut, Pak. Ini kalau ini berat bagi saya secara pribadi nih Pak, karena memang bangunan sudah ada, terus hal ini terjadi agak sedikit memanas. Ini kami mau menjelang Natal dan Tahun Baru juga menjadi sebuah event keagamaan yang kami sedang juga harapkan aman dan kondusif. Nah, jadi kami memutuskannya kira-kira gimana ya? Ini hal yang berkaitan dengan hari besar keagamaan ini juga Pak. Saya ya berharap memang ada solusi terbaik. Sehingga saya yang menyampaikan juga sebenarnya sih kepada Bapak ya gereja hal ini. Apakah selesai Natal Tahun Baru supaya mereka juga bisa memahami karena kita ada dalam suasana ini gitu. Nah, kasih waktu. Jadi mohon dari Pak si Tinja ya atau Bagariang Pak. Bagariang mohon agar sama-sama memberikan kondusifnya kondisi ini Pak. Saya rasa kita harus legowo, kita harus berhati besar dalam kondisi ini. Apapun katanya kita harus bisa menjunjung sebuah kebersamaan dan kesatuan kita. Jadi
dari Pak Subagarian Monggola. Bagaimana setelah Natal tahun baru selesai, ya Pak, dari Ketua, mohon ini juga dipertimbangkan. Kalau ada waktu itu boleh. Masalah waktu. Terima kasih kepada terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh LAM, alim ulama yang kami hormati, dan kepada para kepolisian dalam hal ini Pak Kapolsek yang kami hormati, dan Ramil yang kami hormati, Pak Camat, dan Ibu Lurah mungkin sudah pulang, ada perwakilan kami mohon maaf Pak. Saat ini kami dalam jelang Natal dan Tahun Baru, teman-teman. Jadi kami mau masyarakat yang di sini beribadah kemana Pak? Kami adalah kemana kami beribadah dalam Nataru ini? Tanggal 24 ada, tanggal 24 malam, 25 dan tanggal 1. Kemana kami Pak? Tambahnya boleh saya bagi nama ini. Bapak dan gitu Pak. Udah ngomong aja itu. Jadi kami mohon supaya diberikan waktu untuk beribadah di sana. Kalau tidak, Bapak ini terlalu kadung kali. Dari tadi memang kayak gitu. Sudah. Kenal. Hentikan rapat. Intervensi kan ini. Apa orang banyak orang gini. Dalam satu orang bicara. Hentikan ini rapat. Sebentar. Intervensi ini. Bapak terlalu. Pak Yaya. Pak Yaya. Teruskan. Ini ada dua tindak. Menang oleh Ada ketuanya loh. Terus. Dika, diam kalau kau tak cakap, bawa cakap. Oh, oke ketua aja. Diam, cakap. Izinkan kami untuk beribadah selama Nataru ini. Bagaimana Pak Herman? Karena Bapak adalah di sini tokoh masyarakat Rempang-Galang. Oke, sudah? Sudah selesai? Belum Pak. Terus baca nanti baru saja. Harapan kami ke depan, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, ini akan kami lanjutkan di rumah masing-masing, dan di sana tidak akan ada lagi aktivitas keagamaan di rumah tersebut. Namun kami akan beribadah di rumah ke rumah gitu. Begitu kira-kira perjalanan kerohanian yang kami bangun di sana. Kira-kira begitu. Itu Pak. Dan ini selama Nataru kami akan memberikan ibadah di sana. Nah setelah itu kami tidak akan gunakan lagi bangunan itu sebelum ada izin kami penuhi. Nah dan itu akan kami usahakan sebagai umat Nasrani yang tahu hukum, akan kami jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Nah untuk sementara waktu setelah Nataru ini Pak, kami tidak akan lagi aktivitas di sana keagamaan. Oke Pak, sudah? Tunggu dulu, saya biar tak ngambang Pak. Ya, yang disampaikan oleh Bagariang yang saya tangkap nih Pak Bagariang ya. Biarkanlah kami Pak, besok kan sudah tanggal 24, 25 kegiatan agama Nasrani kan mulai tanggal 24 sampai tanggal 1. Biarkanlah kami Pak selama kegiatan agama kami. Selepas itu kami tidak menggunakan aktivitas lagi kegiatan agama kami kembali ke rumah masing-masing. Itu saya tangkap yang dari Pak Bagariang. Saya jawab. Ya. Oke, kalau itu permintaan kamu, kami orang Islam ini, kami orang Melayu ini selalu toleransi. Bahkan ada bahasa orang-orang tua kami, biarlah sudahlah apalah itu. Jadi semua mereka yang hadir di sini, termasuk Ketua LAM, mohon maaf bukan saya melangkahi, Ketua Pemuda, tokoh agama, kita berilah dia sampai Natal. Kita beri sampai Natal. Tahun baru. Tahun baru dia bilang. Tahun baru. Iya, tanggal 1. Tanggal 25 kan Natal. Tanggal 1. Setelah itu kita buat pernyataan di sini. Iya. Setelah acara diorang selesai, harus itu bangunan memicu. Karena bangunan itu kan memicu. Iya. Jadi tolong dibongkar. Jadi toleransi kami, silakan beribadah, tapi cukup sampai selesai Natal ini saja. Setelah itu
kembali ke rumah masing-masing. Untuk Natal tahun baru Pak. Baru tanggal 1 sampai Tanggal 2 selesai. tanggal 2 selesai. Bikin pernyataan di sini. Oke. Tanda tangan di atas materai, saya izinkan itu. Kalau boleh dibikin sekarang. Iya, bikin sekarang. Iya. Jadi tanda tangan semua, kita semua biar enak. Oke. Jadi semua masa, Jadi kita kampung kita tenang. kita tenang aja, biar nyaman. Boleh Pak Camat? Jadi kita kasih waktu. Ya. Saya belum selesai ngomong, Pak. Bapak duduk dulu. Ya, Duduk dulu. Pak. Jadi Kamu duduk dulu. udah Pak. Jadi kita kasih. Setelah selesai kita closing Ya, saja. ya, oke. Nanti Oke, Pak Kapolsek. panjang selesai buat surat pernyataan tanda tangan. Oke, jadi terima kasih kepada Bapak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil, semuanya forum komunikasi umat beragama, dan dari Kemenak juga semua yang hadir, ketua LAM, tokoh masyarakat, tokoh agama, saya ucapkan terima kasih. Ya, jadi kita kasihlah, kita anggap ya toleransi kita lah ya. Kita kasih mereka selesaikan sampai Natal. Setelah Natal, setelah tahun baru, tidak ada lagi aktivitas di situ dan dituangkan dalam kesepakatan ini. Rumah itu harus dibongkar. Kita juga orang Melayu, ya kita selalu sopan santun, ya kita juga tidak terlalu ini, tapi harus ada kepastian, Pak Camat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua. Sebenarnya sudah putus untuk Cukup, saya ngomong. Mau saya tambah lagi? Sampai tahun depan. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Ini sudah deal sebenarnya. Kalau ini jalannya Pak Bagariang dengan kawan-kawan saya yakin kali ini. Saya pun dengan KUB Kemenang kami Sedikit Pak Arman. Ini Pak Arman, perjanjian pertama, satu ngomong, satu mendengar. Ya. Bapak ini sebenarnya levelnya masih sama kami. Harus ngomong keputusan di pusat. Jadi menurut saya, karena gereja HKBP ini sama dengan NU Muhammadiyah mempunyai jenjang-jenjang ke atas. Berikan kami waktu untuk memberikan laporan ini ke atasan. Ya. Kemudian atasan nanti berbicara kepada kami. Kalau Pak Camat, kalau Pak ini Kita bisa bertemu. Dan kali lagi saya tak mau nih nanti. Terima kasih. Tidak Pak. Bentar aja, bentar waktu aja tuh Pak. Kita putuskan hari ini kan sudah dipakai tadi. Mau Bapak nanti bawa surat ini ke atas, silakan. Yang jelas perjanjian kita hari ini rapat kita sudah kita tuangkan dulu. Bongkar dengan tanggal yang sudah disepakati, maka kita atas nama masyarakat Rempang Galang membantu mereka untuk membongkar bangunan tersebut. Jadi untuk kehadirannya saya minta kepada saudara-saudara tenangkan diri, besarkan jiwa kita orang Melayu. Harapan saya seperti inilah. Kita sangat menjaga toleransi umat beragama, tapi sesuai dengan aturan-aturan. Dan tugas kita sekarang sebagai masyarakat yang ada di Rempang Galang ini, kita menjaga Bapak Kapolsek kita yang baru, menjaga pemerintah kita, menjaga Pak dan Ramil kita. Ya, itu pesan saya. Mungkin dibacakan Pak Camat. Silakan. Bapak sini depan. Kami hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan Pak Bagariang. Sebenarnya ini Bagariang ini sahabat saya dari dulu ini, dan juga sahabat saya Adinda Pak Suherman. Oleh karena itu biar singkat karena ini hujan, saya agak mundur sedikit dia basah. Jadi oleh karena itu saya akan dibacakan surat kesepakatan bersama. Surat kesepakatan bersama pada hari ini Kamis 23 Desember 2021 kami mengadakan musyawarah mufakat terkait permasalahan bangunan rumah ibadah di Kampung Ulu Buton, Kelurahan Rempang Cate, yang dihadiri oleh Bapak Gusmanedi Bagariang dan Ketua Pendiri Elang Laut Bapak Suherman SE, Ketua LAM dan tokoh masyarakat. Dan unsur pimpinan Kecamatan Galang ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ada juga Pak Camat dan ada juga Pak Kua. Dihasilkan mufakat sebagai berikut. 1. Bangunan HKBP di Kampung Ulu Buton, Kelurahan Rempang Cate digunakan untuk aktivitas keagamaan sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Kedua, diputuskan dengan mufakat bahwa setelah tanggal 2 Januari 2022 bangunan HKBP di Kampung Ulu Buton dibongkar oleh pihak gereja. Yang ketiga, untuk jemaat HKBP yang di Kampung Ulu Buton akan diberikan beribadah di rumah jemaat ataupun di rumah
masing-masing. Yang keempat, rumah ke rumah. Yang keempat, apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ini, akan dilakukan secara bergotong royong dengan masyarakat setempat untuk membongkar sama-sama. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, surat pernyataan ini dibuat di Kapolsek Galang tanggal 23 Desember 2021. Yang bertanda tangan pihak majelis Gus Manedi Sibagariang, dan juga diterima dan ditandatangani Ketua Elang Laut Bapak Suherman, dan juga ditandatangani oleh Ketua Urusan Agama Kristen Pak Pergaulan Simanjuntak, dan FKUB Pak Sabirun ditandatangani, dan juga KUA Kecamatan Galang ditandatangani, dan Ketua LAM Galang Pak Dato' Rahmat ditandatangan, tokoh masyarakat Haji Dirun bin Timbul ditandatangani, dan juga Lurah Rempang Cate ditandatangani, dan juga Pak Dan Ramil menandatangani, dan diketahui oleh Camat Galang saya sendiri sudah saya tanda tangan. Takbir! Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita sudah selesai bacakan, kami akan memegang ini. Kalau ada yang nanti saya minta foto, saya akan fotokan kepada Bapak. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka, atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya, dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman.